Amin itu aman. Ya, aman bukan berarti kita tidak sedang ada di dalam ancaman, tetapi aman karena ada perlindungan di tengah-tengah ancaman. Jadi perlindungan yang sejati itu saudara, kita alami dan kita rasakan ketika kita ada di tengah badai dan di tengah tofan dunia. Ya, jadi satu-satunya cara adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Terima kasih Wester untuk konfirmasinya. Ya, memang judul kita malam hari ini itu adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Itu satu-satunya cara saya dan saudara untuk dapat dimuliakan bersama dengan Dia. Satu hari nanti, namanya hari Tuhan. Ada yang menyebutnya hari Kristus, ada yang menyebutnya hari Kristus Yesus. Luar biasa ya. Konsisten sekali dalam pemahaman dan pengertian yang sama, saudara. Ya, tidak ada yang dapat mengobati rasa pedih di dalam jiwa saudara. Ya, dunia ini tidak punya obatnya. Dunia ini tidak punya sumber air kehidupan untuk mengobati uh, semua kekecewaan, semua kepedihan. Tidak ada pelipur lara di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ya, untuk itulah manusia terus mencari. Tetapi kepada engkau dan saya, yang mencari dan mendapatkan Dia, maka Dia menjadi sumber mata air. Ya, yang terus mengalir, tidak pernah kering sampai kepada hidup. Ya, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tepat ya kita memulai malam hari ini ya dengan tema mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, Saudara, malam hari ini uh, love-nya Bu Esther itu bagus ya, teman-teman ya, silahkan diikuti ya. Sekali lagi Bu Esther, mata yang tertuju kepada Yesus ya. Mata yang tertuju kepada screen-nya Bu Esther. Sebentar lihat ya. Artinya uh, jiwanya dipenuhi dengan sukacita, ya, dengan sukacita. Sukacita karena apa, saudara? Sukacita karena Tuhan, ya. Karena sukacita karena Tuhan itulah yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun dinamika kehidupan yang kita hadapi, ya. Selalu dia memiliki satu dimensi yang uninterruptible. Dia tidak dapat tergoncangkan, saudara, ya. Saya sudah membuktikan itu, dan itu bukan berarti hidup kita ini sudah sempurna, ya, atau hidup kita ini sudah tidak ada cacat, atau hidup kita ini itu sudah lepas dari segala sesuatu yang menggoncang, yang membuat kita gentar, gelisah, khawatir, takut, gitu ya, saudara ya. Bukan berarti begitu. Sekali lagi saya katakan tadi, ketika saudara katakan amin, maknai satu dimensi. Oh, itu aman. Aman itu artinya ada perlindungan di tengah-tengah ancaman. Ada perlindungan di tengah-tengah badai. Ada perlindungan yang sempurna ya di tengah-tengah padang gurun kehidupan dunia ini. Itu kita bisa nikmati karena mata kita tertuju kepada Yesus. Nah, saudara tahu bahwa di dalam dimensi di mana mata kita tertuju kepada Yesus, senantiasa kita sedang ada di dalam proses kesempurnaan, mencapai kesempurnaan itu. Nah, malam hari ini saya ingin menjelaskan kepada saudara, mata yang tertuju kepada Yesus itu seperti apa. Tetapi sebelum lebih jauh, saya ingin membawa kita ke satu pengertian Yesus yang seperti apa yang mata kita harus tertuju kepadanya. Itu penting sekali, saudara. Karena serupa dengan Yesus itu, kita harus tahu Yesus yang seperti apa yang kita harus serupa dengannya. Betul tidak? Ya, itu penting sekali, saudara.
Ya, ketika kita mengetahui itu, maka kita semakin diteguhkan, dilengkapi, diperlengkapi tepatnya, dan kita dikokohkan di dalam perjalanan iman kita. Saudara pasti tahu persis yang dimaksud perjalanan iman. Iman di dalam perjalanannya itu selalu dimurnikan. Ya, dalam pertemuan hari Selasa kemarin kita sudah bahas itu ya, bahwa iman kita selalu dimurnikan. Dimurnikan berbicara mengenai dia diuji. Dia diuji. Nah, proses itu adalah proses yang membawa kita kepada, ya, disebutkan saudaranya di dalam Titus 3 itu disebutkan untuk membawa kita kepada kekudusan yang sesungguhnya. Ada kata-kata kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi kita bersuka cita karena permandian oleh kelahiran kembali, tetapi bukan hanya itu, tetapi oleh pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kita, supaya kita mencapai kekudusan yang sesungguhnya. Ada istilah kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus lihat role model. Kita harus lihat siapa ini, siapa yang, bagaimana caranya. Paulus berkata syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Gitu. Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-7, dia dengan seperti di bagian terakhir perikop itu, saudara, ya, dengan banyak anti klimaks di dalam kehidupannya, ya, dia kemudian berkata, aku manusia celaka, tetapi dia immediately recover, dengan sesegera dia menutup bagian itu dengan syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Gitu. Karena apa, saudara? Karena ada teladan. Itu luar biasa. Bagi saya dulu ya, saudara, kalau bahkan hari ini kalau saudara masih terus berjuang di dalam pemahaman itu, makanya ada yang sangat menarik, saudara. Di bagian kedua nanti mengenai menjadi orang benar yang menjadi sempurna, itu ada topik mengenai kepenuhan, kedewasaan yang penuh. Kedewasaan yang penuh. Itu berbicara mengenai Kristus dalam satu tingkat kepenuhan. Dan itu adalah satu pertumbuhan ke arah tingkat itu, dijelaskan secara bagaimana kita hidup manusia secara naturnya, saudara. Dan di situ kita bisa menangkap bahwa sungguh sempurna Allah merancang ketika dia memanggil orang untuk datang kepada kemuliaannya. Ya, itu yang disebut di dalam Ibrani 2, ya, ayat yang ke-10, bahwa Allah memanggil orang kepada kemuliaannya ini, itu dengan cara menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Jadi, seluruh skenario ilahi ini, saudara, itu dikerjakan oleh Allah secara sempurna, dan bagi kita ditinggalkan melalui anak tunggalnya Kristus Yesus menjadi teladan. Menjadi teladan. Nah, ini membuat kita menjadi roh kita, saudara, ya. Roh kita itu diajari oleh Roh Kudus untuk menyala-nyala gitu. Menyala. Karena ada pengharapan. Paulus bilang, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan. Kenapa dia sampai memakai intonasi yang luar biasa itu, saudara? Karena sebelum kalimat dan frasa itu disebut, aku ini manusia celaka. I'm down. Celaka
Apakah gue gitu, saudara? Karena di dalam diriku ini ada sesuatu yang saling berjuang, saling apa saudara? Eh, saling melawan, saudara. Ya, bagaimana ini? Tetapi ketika dia katakan syukur kepada Kristus, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, dia mau berkata ada teladan, ada satu pengharapan, dan itu disingkapkan melalui kehidupannya Kristus. Nah, mari kita lompat masuk ke situ lah, saudara ya. Mata yang tertuju kepada Kristus itu bisa membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara bisa baca nanti itu di Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, ya. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dia yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Maksud dari itu semua apa, saudara? Seperti saya katakan tadi, mari kita lihat apa yang diperagakan oleh Yesus. Saya memulai dengan Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ayatnya yang keempat, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang keempat. Nah, saudara kalau perhatikan, ya, Yesus berkata, saudara, Yesus yang kepadanya kita akan fokuskan. Dia menjadi teladan, dia menjadi gambar, icon yang harus kita menjadi serupa dengannya. Dia berkata begini, saudara, dalam Yohanes 17 ayat 4. Aku, Yesus berkata, telah mempermuliakan engkau, Bapa. Ya, jadi Yesus berkata kepada Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Kata ini yang diulang oleh Paulus, yang kuharapkan dan yang kuingini, bahwa Kristus dimuliakan di dalam diri. Jadi Paulus melihat, mempelajari seluruh Injil kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus, yang didapatkan dari para rasul. Kemudian itu dia hidupi di dalam dirinya sampai dia berkata, yang kuharapkan dan yang kuingini, bahwa Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Baik itu di dalam hidupku maupun di dalam matiku. Nah, dia melihat potret, dia melihat gambar, dia melihat teladan Yesus. Ketika Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 17 ini, ya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Teman-teman, dulu waktu saya membaca ayat ini, menyelesaikan pekerjaan, saya kira segampang berkata, oh dia disalib. Lebih lebar dari itu, saya kira segampang, oh dia naik ke surga, dan kemudian menyediakan tempat bagi kita. Seperti pekerjaan guru, pekerjaan tuan, pekerjaan raja, gitu, saudara. Tidak ada sakit-sakitnya, saudara. Gitu kan? Tidak ada penderitaannya, saudara. Gitu ya. Tidak ada hal yang membuat kita ngiris, gitu, saudara. Ya. Awalnya saya lihat begitu. Ya. Oke, ya. Jadi dulu tuh saya berpikir begitu. Saudara bisa lihat nggak kata-kata ini? Jadi waktu kita ngomong gini ya,
Ku muliakan namamu, Tuhan. Gitu ya. Coba bayangkan kata-kata ini. Aku telah mempermuliakan engkau, Bapa, gitu ya. Yesus berkata begitu kepada Bapaknya di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Roh Kudus menyingkapkan itu kepada saya, saudara, melalui setiap kebenaran ini. Saudara, kalau baca dua uh, potongan ayat ini, saudara, ya, bagian ayat ini di dalam Filipi dan Ibrani, saudara akan menangkap itu. Yang dimaksud pekerjaan itu dan dia telah menyelesaikannya. Nah, kita mulai dengan kata ini, saudara. Oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi, sebelum saya loncat ke situ ya, itu terlalu loncat ya saudara ya. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya untuk melakukannya, ini rupanya nggak main-main, saudara. Kalau kita melakukan pekerjaan, kadang-kadang kita bayangannya itu pekerjaan ada di luar diri kita kan, gitu. Kita dapat order, kita dapat job, kita dapat tugas gitu, dan kita laksanakan di luar diri kita. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya apa? Saudara bisa lari dari pekerjaan itu. Saudara bisa lari dari tugas itu. Kalau saudara mau menghindarinya, ya kan? Tetapi pekerjaan yang menarik di sini, saudara, yang Yesus lakukan itu harus terjadi di dalam dirinya, saudara. Itu membuat saya bergetar loh, saudara, jiwa saya itu. Pekerjaan ini harus terjadi di dalam dirinya. Saya baru mengerti satu ayat di dalam Alkitab berkata, dia harus melewati kemah itu sendiri. Karena dialah kemah itu, dialah bait itu, gitu loh, saudara. Imam itu masuk ke situ dan keluar lagi. Kalau dia, saudara, dia itu bait itu sendiri, gitu loh. Dan dia itu imam itu sendiri juga. Saudara tahu yang paling ngeri dari itu, dia adalah korban itu juga, saudara tahu. Dulu korban itu beda, imam itu beda, bait itu juga beda, terpisah. Kalau imam mau pergi, dia pergi aja, dia tinggalin, saudara tugas. Ini dia itu imam itu, dia itu bait itu juga, dan dia itu korban itu juga. Saudara bisa bayangkan, dia bilang, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau percayakan kepadaku untuk menyelesaikannya. Nah, ini ada yang menarik kan? Ketika kita melihat diri kita, dan kemudian Yesus itu adalah potretnya, adalah gambarnya, adalah teladannya. Waduh, kita harus menaruh perhatian yang harus benar-benar apa ya, saudara ya? Tidak main-main gitu loh, saudara ya. Kita harus menangkapnya gitu, menangkapnya. Nah, saya ingin membawa saudara ke dimensi itu ya. Mudah-mudahan saya berdoa ya, Roh Kudus menolong kita untuk mengerti itu. Karena saya menangkap sesuatu yang luar biasa di situ. Dan this is only way gitu. Ini satu-satunya jalan, saudara. Buat saya dan saudara, untuk kemudian bisa memahami arti dari iman yang sempurna itu. Yaitu kita itu harus mengeksekusinya di dalam diri kita sendiri. Gitu. Nah, saya mau membawa saudara potret Yesus, gambar Yesus, Yesus yang jadi teladan dalam mengemban pekerjaan itu, menyelesaikannya, dan seperti yang Bapa berikan kepadanya. Untuk itulah kemudian Paulus menulis ini, saudara, kepada kita. Taruhlah pikiran dan perasaan seperti itu. Dulu nih ya, saya pikir pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus itu seperti apa? Seperti apa ya? Gitu. Saya mau kemudian dibawa untuk menggabungkan pikiran dan perasaan ini dengan
pekerjaan yang harus dia selesaikan. Dan kita dibawa masuk ke dalam beberapa via dolorosa action, saudara, di bawah ini, ya. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Poin pertama, untuk dapat memahami potret Yesus yang menjadi teladan, kita harus melihat bahwa dia itu mengambil rupa hamba. Di dalam hidup kita, ya, kita harus melihat potret itu. Kita harus mengambil rupa hamba. Ciri hamba itu satu, saudara. Dia tidak pernah lebih tinggi daripada tuannya. Hamba itu namanya slave. Dia selalu punya master. Ketika dia melakukan pekerjaan, by order. Hanya kalau disuruh dia kerjakan. Saudara, ketika kita menjadi mengosongkan diri dan mengambil posisi jadi morpedulos, jadi hamba, maka ini satu proses yang akan membawa kita memuliakan Allah gitu di dalam diri kita. Nah, let me go to the details, ya. Mari kita lihat secara detail, saudara. Menjadi hamba, hamba apa di sini? Master kita siapa? Kalau kita hamba, ini Tuhan kita siapa di sini? Nah, kita nyambung dengan bahasan kita hari Selasa, ya. Saya dan saudara hamba apa? Kebenaran Kristus. Hamba kebenaran. Mari kita ulas nih. Jadi rupanya di dalam posisi kita sebagai orang percaya, kita ini itu hamba kebenaran. Nah, kalau kita hamba kebenaran, apa ciri-ciri kita jadi hamba kebenaran? Menurut Roma pasal 6 apa, saudara? Ciri-ciri kita jadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat mempersenjatai diri. Ya betul, 6 ayat 19. Apa itu? Mempersenjatai diri. Apa? Apa yang jadi fokus ketika kita ini, saya dan saudara ini, ya. Ingat ya, saudara, ya. Malam hari ini kita harus dapat satu potret yang satu skema yang jelas di dalam diri kita. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Yesus itu adalah potret, dia adalah icon, dia adalah gambar, dan dia adalah menjadi teladan dalam bagaimana iman kita ini menjadi sempurna, ya kan? Bagaimana maksudnya? Yesus tuh mempermuliakan Bapaknya. Bagaimana itu dia caranya? Oh, dia menyelesaikan pekerjaan yang Bapaknya berikan kepadanya. Nah, saudara, bagaimana dia melakukan itu? Pertama, dia menjadi hamba. Dia mengosongkan dirinya dan dia menjadi hamba. Nah, saya dan saudara harus menjadi hamba. Menjadi hamba apa? Hamba kebenaran. Nah, apa yang dimaksud menjadi hamba kebenaran? Menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba. Iya, betul. Itu, oke? Itu jelas, ya. Menjadi hamba kebenaran itu, saudara menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, ya, menyerahkan anggota tubuh menjadi senjata kebenaran. Saudara, mulai dari hal-hal yang kecil. Saya ingat ini loh, saudara, ya. Hari Selasa kita ngomong ini, ya. Lebih baik
dengan satu mata kau masuk ke dalam kerajaan Allah daripada dengan tubuh yang sempurna, dengan tubuh yang lengkap engkau masuk ke dalam kebinasaan. Artinya nih saudara ya, artinya ini bukan bicara mengenai seberapa lengkap secara fisik diri kita, tetapi ini bicara mengenai apa? Manusia batiniah, gitu. Ya, ini bicara mengenai manusia batiniah. Jadi kalau dikatakan bahwa kita ini hamba kebenaran, maka dan itu artinya menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran, ini artinya saya dan saudara harus melakukan tindakan perbuatan yang menampilkan buah-buah dari kebenaran itu. Nah, kebenaran ini apa nih saudara? Kebenaran ini adalah logos, ya, firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan, logos ini yang kita kenakan di dalam diri kita ini, yang kita kenakan dalam diri kita, harus berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Dia harus berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Jadi ketika Yesus menjadi hamba, dia fulfill, dia mengenakan, biar ini saudara ya, biar benar-benar mengendap ya. Dia melakukan apa yang Bapaknya mau dia lakukan dan menyelesaikannya. Nah, apa yang Bapa mau saya dan saudara lakukan dan selesaikan, gitu. Masuk ke detail saudara. Dia mau supaya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi apa? Senjata kebenaran. Artinya apa? Dia harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Firman Tuhan berkata, aku telah menulis firmanku itu di dalam hati mereka. Saudara dan saya dilengkapi dengan benih ilahi. Ada yang menarik di situ, saudara. Ini bicara mengenai bahwa Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama, kalau zaman dahulu Allah berbicara kepada melalui nabi-nabi. Ayat kedua katakan, tetapi sekarang dia berbicara melalui perantaraan anaknya. Perantaraan anaknya. Firman itu berbicara melalui anaknya, saudara. Dan Yesus tidak ada di sini. Yesus ada di surga. Tetapi Yesus janji begini, saudara. Aku minta kepada Bapa supaya dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus. Dia akan diam di dalam kamu. Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang telah kukatakan. Telah kukatakan. Yesus yang mengatakan begitu. Segala sesuatu yang telah kukatakan. Jadi Allah bicara sekarang ini melalui perantaran anaknya. Dan anaknya itu berbicara melalui Roh Kudus. Makanya kata Roh Kudus atau rohnya Bapa ini sering disebut rohnya Kristus. Dia berbicara di dalam diri saya dan saudara. Melalui setiap firman yang saudara baca. Melalui setiap firman yang saudara dan saya dengar. Dia berbicara. Nah sekarang, apakah firman itu kemudian menghasilkan buah-buah kebenaran? Apakah dia berbuah? Nah saudara, kita sedikit masuk di situ ya. Kita sudah belajar kan mengenai benih yang ditabur, ya, mengenai benih yang ditabur. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, maka kita harus memastikan di dalam diri kita, kita harus selalu memiliki refleksi diri mengenai diri kita, bahwa bahwa kebenaran itu dia berbuah.
Apa yang menjadi syarat supaya dia berbuah, teman-teman? Paling tidak ada dua. Saya ulang, saudara ya. Kita harus menjadi hamba. Seperti Kristus yang telah menjadi hamba. Bagi saya dan saya orang percaya, kita harus menjadi hamba Allah. Saudara kalau baca Roma 6, ayat 19 dan 22 itu, di ayat 22 yang disebut hamba Allah. Itu berarti maksudnya adalah di ayat 19, hamba kebenaran. Dan itu artinya, saudara harus, ini sistematis ya, dan itu artinya menyerahkan anggota-anggota tubuh saya dan saudara menjadi senjata kebenaran. Kenapa pakai kata anggota-anggota tubuh ya? Karena apa? Buahnya itu pasti melalui apa? Terpancar melalui apa? Melalui anggota tubuh saudara, melalui indera, melalui ucapan, melalui tindakan yang nyata dalam perbuatan, gitu. Saudara nggak mungkin menyakiti orang lain dengan diam-diam aja, nggak mungkin. Mulut kita itu yang jadi silet. Gitu. Nggak mungkin, saudara diam gitu terus menyakiti orang, enggak. Pasti melalui anggota tubuh. Kalau tidak melalui kata-kata, melalui tangan, melalui kaki, ya, bahkan melalui hal-hal lain. Jadi kelihatan di situ saudara bahwa kalau saudara dan saya melihat anggota-anggota tubuh itu lebih kepada bahwa buahnya itu pasti menjadi nyata melalui tindakan yang nyata dalam perbuatan, gitu. Nah, artinya firman ini, benih ini, itu kalau mau dia berbuah, maka kita harus memperhatikan dua hal kan. Yang pertama adalah dia harus berakar. Ya. Dia harus berakar. Saya ulang saudara ya. Supaya dia berbuah, dia harus bertumbuh. Bertumbuh ini harus berakar. Ya. Kalau dia tidak bertumbuh, saudara, kalau dia tidak bertumbuh, maka dia tidak mungkin ya menghasilkan buah. Dan bertumbuh ini harus berakar, gitu. Yang kedua, saudara harus lihat apa yang menghimpitnya dalam pertumbuhan. Karena kalau yang menghimpitnya ini lebih daripada kekuatannya untuk bertumbuh, maka dia layu. Bahkan selain layu nih, saudara, ada kalimat yang kedua. Buahnya itu tidak menjadi matang, katanya. Dia bisa berbuah, tapi buahnya itu tidak menjadi matang. Saudara kalau pelajari itu di 3 Injil sinoptik ya, dia memiliki gradasi yang luar biasa. Berbuah terasosiasi, terhubung dengan dia harus bertumbuh. Bertumbuh ini berakar. Yang kedua, dia kaitannya dengan apakah ada yang menghimpit, gitu. Dan himpitan ini bicara mengenai dia terkendala untuk bertumbuh sehingga tidak berbuah. Yang kedua, sekalipun dia berbuah, buahnya tidak akan matang. Wow, matang itu menuju ke masalah sempurna, gitu. Nah, saudara, mari kita mulai satu persatu ya. Jadi Yohanes pasal yang ke-55 ayat 10 dan yang ke-11. Seperti hujan dan salju yang turun, tidak akan kembali ke situ. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya ya, 55 ayat 10 dan 11 ya. Benih itu ada di dalam saya dan saudara. Sekarang menjadi hamba kebenaran, kita harus menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Apa itu? Kita harus membangun di atasnya. Nah, membangun di atasnya ini bicara mengenai bagaimana supaya kebenaran ini, firman ini itu bertumbuh. Dan bagaimana supaya kita terhindar dari himpitan-himpitan terhadap pertumbuhan daripada benih ini. The call, panggilannya ada di diri saya dan saudara.
Itu kenapa Filipi 1 ayat 29 berkata, kamu dikaruniai bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Ada sesuatu yang harus dilewati. Ada sesuatu yang harus diselesaikan, saudara. Oleh saya dan saudara. Sebagai apa? Sebagai hamba kebenaran. Nah, saya hanya mau menyinggung satu, saudara, ya, mengenai hal-hal yang menghimpit, ya, menghimpit kebenaran itu. Saudara, dikatakan di dalam 3 kitab Injil sinoptik itu kekhawatiran dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya mulai ini ya, session tadi itu, Roh Kudus mengingatkan saya satu hal. You tahu nggak? You nggak mungkin khawatir kalau you nggak punya keinginan. Saya ngulang sedikit. Saya ulang kata-kata itu. Saya ingin memahaminya. Dia bilang, you nggak mungkin khawatir kalau you nggak punya keinginan. Waduh, semakin saya ulang, semakin saya damai sejahtera. Sampai saya mengulangnya sekarang, saya lebih lagi menikmati damai sejahtera. Jadi saya ingin memberikan itu kepada saudara. Bukan berarti saya gini terus saudara terima langsung ya. Enggak, saudara. Saudara ulang kata-kata itu. Kita nggak mungkin khawatir kalau kita nggak punya keinginan. Mestinya tak lagi ku ingini. Apapun juga. Saudara kalau sampai ngomong kayak gitu, saudara, dan menghidupi syair lagu itu, niscaya saudara akan semakin tidak khawatir dalam hidup. Panjang kita jalan dari tadi dengan narasi-narasi itu, tapi saya ingin fokus ke kata itu. Semakin saudara pangkas keinginan-keinginan itu yang akan menghindarkan saudara dari rasa khawatir. Akan semakin dilepaskan dari belenggu kekhawatiran. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Yesaya 55, dan firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini itu skenario ilahi, saudara. Ini skenario ilahi. Inilah rancangan damai sejahtera itu. Di dalam hidup ini, saudara, di dalam perjalanan hidup ini, padang gurun yang kita lewati, sebenarnya yang kita temui itu adalah penghambat dari pertumbuhan benih firman itu. Semakin kita pangkas semua keinginan-keinginan itu, maka kekhawatiran itu semakin tidak akan membelenggu hidup kita. Dan itu akan membuat kebenaran itu akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda dalam hidup kita. Dia akan mengikuti naturnya, saudara. Itu yang saya nikmati loh, saudara ya. Saya tidak mau pakai yang lain ya, saudara. Saya menghindari untuk memakai analogi-analogi ini ya. Tapi kalau ya, saya hindari itu, saudara ya. Ya, sebenarnya ada satu analogi yang bisa dipakai, tapi sebaiknya tidak ya. Saya tidak ingin memakai ilmu pengetahuan untuk ini ya, untuk menguatkan firman Tuhan, saudara ya. Menghindari itu ya, saudara. Jadi ingat tuh, saudara ya. Saya selalu ulang tuh. Firmanku yang keluar dari mulutku never came back gitu, return back. Tidak, nggak pernah. Tapi akan melakukan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apa sih itu, saudara? Mujizat di tengah dunia ini, oh, itu terlalu mudah, saudara. Ya, pawang-pawang ular di Mesir juga bisa melakukannya. Tapi apa yang dimaksudkan dengan Allah? Pasti yang dimaksudkannya adalah supaya dia dapat membentuk saya dan saudara dan benar-benar menjadi manusia pemenang, manusia Allah yang sungguh-sungguh dapat menembus alam baka dan sampai kepada kemuliaannya bersama-sama dengan dia di keabadian. Pasti itu yang dimaksudnya, kayaknya. Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Terus kenapa nggak berhasil? Kenapa tidak seperti yang dikehendaki Allah? Karena dia terhimpit oleh kekhawatiran. Roh Kudus bilang begini, nggak mungkin kau khawatir kalau bukan karena keinginan. Nah, saudara,
Semakin saudara dan saya memangkas keinginan-keinginan itu dalam diri kita, maka kekhawatiran itu semakin tidak akan membelenggu hidup kita. Contoh ini saudara ya, ingin hidup lebih lama lagi. Kalau saudara pangkas itu, saudara tidak takut mati, saudara. Nggak akan khawatir untuk mati. Saudara semakin ingin hidup lebih lama, semakin saudara khawatir untuk mati. Coba buktikan itu, analisa itu. Semakin saudara tidak punya keinginan untuk hal-hal yang sekunder dalam hidup saudara, kebutuhan-kebutuhan sekunder dalam hidup saudara, semakin saudara tidak khawatir mengenai itu. Saya tulis di grup kita ya, untuk apa memikirkan tentang ketenaran kalau Allah menjanjikan kemuliaan? Gitu. Ya saudara, semakin saudara tidak mengingini ketenaran saudara, semakin saudara tidak khawatir untuk tidak tenar, saudara. Itu loh saudara, ya. Makanya memang setiap hari, setiap langkah, setiap momen yang kita ketemu, kita harus pangkas keinginan itu. Mestinya tak lagi ku ingin. Itu. Apapun juga. Saudara ulang-ulang itu, saudara cek, gue khawatir apa ya? Tiba-tiba hilang loh. Hilang. Itu manusia batinia cara kerjanya. Itu skemanya tuh kayak gitu. Itu namanya mind mapping. Ya. Itu mappingnya dia itu. Semakin saudara mendengar suara kebenaran, nah ini pasti Bu Esther bisa proof tuh. Semakin beban itu hilang. Kok bisa ya gitu ya? Tapi melangkah keluar bunyiin mobil, terus mulai jalan, mulai itu satu-satu tuh bergelantungan datang tuh. Ada yang di dalam mobil ngegelantung, ada yang di luar sana di pohon lain yang kita lewatin gitu, di jalan gitu. Itu begitu dan saya alami itu juga, saudara. Ada yang kelihatan mata jasmani, ada yang dalam mata visual intangible gitu, saudara, tidak kelihatan. Tapi ketika kita mulai pangkas tuh keinginan-keinginan itu, makanya kita bilang gini, saudara, yang lebih praktis lebih praktis nih. Jangan mengingini barang sesamamu. Saudara, ya, jangan mengingini barang sesamamu gitu. Tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Ya itu saudara. Saudara pasti lepas dari kekhawatiran. Dan ingat ini saya luar biasa. Sebenarnya nggak tahu ya, tapi ini saya kok didorong untuk. Saudara tahu ada hukum energi, saudara. Kalau saudara tekan energi negatif, maka energi positifnya itu yang naik. Gitu. Gitu. Ini saya nih. Saudara kalau pangkas itu penghambat benih, maka benih itu dia akan berakar, dia akan bertumbuh, dan dia akan berbuah, dan buahnya itu akan jadi matang. Itu luar biasa. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Orang yang ingin kaya, menurut 1 Timotius 6, dia terjatuh dalam berbagai pencobaan. Kalau itu, saudara bisa tanya saya. Orang yang ingin kaya itu terjatuh di dalam berbagai pencobaan. Wah, itu pencobaan itu, saudara, seperti menu. Silahkan pilih yang mana gitu. Kalau kita ingin kaya itu. Jadi, tipu daya kekayaan itu luar biasa menghimpit itu, saudara. Luar biasa menghimpit itu. Saudara harus pahami itu, jangan ingin kaya. Jangan pernah ingin kaya, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk menjadi ingin kaya. Malah sebaliknya, orang yang ingin kaya pasti jatuh dalam berbagai pencobaan. Tetapi kalau engkau menjadi kaya, karena berkat Tuhan, itu artinya Tuhan tahu kau sudah siap untuk jadi orang kaya. Tapi jangan pernah ingini kekayaan. Karena itu pasti menghambat buah-buah kebenaran itu untuk bertumbuh, berbuah, dan menjadi matang. Yang ketiga, kenikmatan dunia. Wah, ini Pak Tabus yang ingatin saya itu.
Saudara, saudara mau jadi hamba kebenaran? Saudara mau supaya anggota-anggota tubuhmu itu menjadi senjata kebenaran? Supaya dia berbuat 30, 60, dan 100 kali ganda? Dengan demikian imanmu itu menjadi semakin sempurna. Dan itu berarti mata saudara tertuju kepada Yesus. Yesus yang sudah memperagakan itu menjadi hamba. Hamba yang sesungguhnya. Saudara dan saya menjadi hamba kebenaran. Saudara harus menjauhi yang namanya kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu sangat terkait dengan epitumea. Epitumea. Jadi memang sesuatu yang jahat gitu. Dan itu ada di dalam daging kenikmatan dunia itu. Kata orang Jawa itu yang maknyus gitu. Maknyus. Wena gitu. Gak tahu bahasa Bataknya itu apa ya. Bahasa Kupangnya apa. Sesuatu yang benar-benar tuh kira-kira apa nih saudara ya? Secara contohnya. Contoh realnya itu. Saya langsung ke poin saudara ya. Hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan ya. Makanan saudara. Makan, minum. Saudara kalau jadi orang rakus, greedy, nggak mungkin kebenaran benih itu berbuah, nggak mungkin. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata ketika aku lapar kau beri aku makan, ketika aku haus kau beri aku minum. Bagaimana mungkin kita kasih makan orang, kita kasih minum orang, kalau kita bilang, waduh ini nanti aku nggak cukup gitu. Nggak mungkin saudara. Contoh realnya saudara. Saya kalau jalan gitu, kan ada orang tuh yang minta-minta biasanya saudara ya. Saya mata fisik saya tuh masih buka gitu saudara ya. Lihat uangnya berapa. Nanti saya nggak ada yang saya pakai kalau saya kasih. Itu menarik juga tuh saudara. Itu jadi kebayang kan? Orang udah mentor kayak gini, khotbah kayak gini tuh masih pergumulannya kayak receh-receh begitu juga loh saudara ya. Jadi, tapi saya sengaja menelanjangi diri saya juga di sini saudara ya. Untuk jadi refleksi diri itu saudara. Tapi karena saya ingin membiarkan kebenaran itu bertumbuh saudara, saya ambil juga itu saudara, dan saya kasih juga itu saudara, ya. Dan setelah itu saya bisa puas tuh saudara, ya. Nah, jadi kalau kita membatasi, kalau kita mengatur, kalau kita bisa menahan diri untuk kenikmatan dunia saudara, contoh makanan itu saudara, ya, kita bisa berbagi loh saudara. Kebenaran itu bisa berbuah dalam diri kita. Yang kedua, seks saudara. Wah, ini apa namanya saudara ya? Apa sih istilah orang ya? Sedap-sedap apa namanya? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap gitu. Karena apa saudara? Setiap orang yang melakukan dosa seks, dia pikir hanya dia yang tahu. Itu ngeri nggak? Itu strategi iblis yang jitu. Dan itu berbahaya sekali. Semua dunia itu, waduh. Disebut apa? Dunia ini di bawah kuasa si jahat. iya, tetapi ada yang menarik, saudara. Jadi memang jatuh ke dalam, memang jatuh dalam keadaan yang dikuasai oleh seks gitu. Ya, saya lupa. Jadi dunia ini tuh sudah mendekati akhirnya katanya gitu. Gitu. Dia udah mendekati akhir. Dan itu memang nuansanya atau suasananya itu adalah dikuasai oleh itu, saudara. Nah, saudara bisa lihat sekarang kan, kemana saja dibawa itu barang. Di dalam game ada, di dalam story-story ada,
di dalam media sosial gitu, saudara. Itu kenikmatan dunia. Saudara, kalau kita terbelenggu oleh kenikmatan seks itu, kebenaran itu nggak bisa tumbuh. Saudara, sangat mudah ya menangkap bahwa saudara tiba-tiba tidak kudus. Dan saudara sulit percaya bahwa Allah sedang memberikan perlindungan dalam hidup saudara. Sulit sekali percaya. Itu bukti bahwa kebenaran itu tiba-tiba out of the box. Tiba-tiba keluar dari dimensi hidup saya dan saudara. Dia terhimpit. Dia nggak mungkin berbuah. Gitu. Kenikmatan dunia. Yang ketiga, terakhir ya. Respect. Kita itu ingin dihargai. Wah, rasanya kalau kita nggak mendapat satu tingkat pujian, tingkat penghargaan, waduh, dalam hati itu belum tahu dia siapa gue, gitu kan? Dia nggak tahu kalau gue baru beli ini eyeliner kemarin. Belum tahu dia kalau gue baru cat rambut. Belum tahu dia kalau ini baju yang paling bagus. Gue baru beli kemarin. Sampai-sampai gini nih saudara. Kadang-kadang kita nggak pede gitu. Nggak pede hadir karena bajunya kurang bagus gitu. Kita terbelenggu oleh kenikmatan untuk dihargai. Saudara, kalau saudara keluar kemana aja, saudara tidak lagi peduli. Tidak lagi peduli. Terserah mau pakai dress up apa. Saudara sedang menjadi hamba kebenaran. Engkau sedang membiarkan kebenaran itu berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya jadi matang. Sudah putus urat kau mengenai kenikmatan dihargai. Saudara saudara tahu nggak akhir-akhir ini? Dulu tuh kalau beli pakaian, saudara, wah saya nggak beli, saudara, kalau nggak 6 nolnya, saudara. Enggak, saudara. Enggak, aku cari itu. Sebelum saya lihat beli itu, saudara, saya lihat dulu itu price tag-nya dulu, saudara. Lihat price tag. Kalau belum 6 nolnya itu saya nggak beli, saudara. Dulu, saudara. Sekarang, saudara, kemarin sama istri pergi ke Pasar Senen, saudara. Pasar Senen, saudara tahu lah Pasar Senen itu ya paling nolnya 3, saudara, di belakang. Saya itu udah bisa begitu. Dan semakin ya itu, saudara mau tahu ukurannya? Wah ini, saudara, ya. Ini menarik nih. Apa itu Pastor? Di mana ada kebenaran, damai sejahtera. Apa itu ayatnya? Iya, di situ akan muncul timbul damai sejahtera. Akan tumbuh damai sejahtera. Gimana? Coba ayatnya, saudara. Diingatin tuh. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara, ya, saudara bisa bayangkan nggak? Jadi ada indikator yang jelas. Indikator yang jelas. Gitu. Makanya kan tema kita, nah ini ya. Ini kita semakin dalam ini ya, dibawa oleh Tuhan ya. Tema kita memang itu kan sukacita, damai sejahtera. Nah ini bukan simsalabim, bukan sesuatu yang turun dari langit gitu, yang kita nggak ngapa-ngapain. Ini satu hasil perbuatan nyata. When we take an action as a slave of the truth, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi hamba kebenaran, itu membawa damai sejahtera itu berlimpah-limpah dalam hidup. Dan kau rasakan. Kau nikmati. Ambil cerita-cerita yang real gitu, saudara. Itu orang-orang ya. Saya kan sama istri tuh kalau jalan kan ya, pegangan tangan gitu lah ya, saudara ya. Orang nggak percaya, saudara. Kayak kalau ini orangnya sudah berumur, sudah begini tuh, saudara. Dan kita oke aja tuh. Ya, belanja barang-barang yang itu yang menarik ya, saudara ya. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Di mana engkau mengambil keputusan untuk menjadi hamba kebenaran, di mana engkau mengambil keputusan untuk menjadikan anggota-anggota tubuhmu itu menjadi hamba kebenaran, let me explain and explore a little bit more. Kalau kau izinkan tubuhmu itu memakai barang-barang yang
Ingat ya saudara, barang-barang yang membuat engkau tidak mengharapkan penghargaan atau pujian. Jadi saya mau membatasi bukan karena berapa harganya loh saudara. Bukan karena itu. Itu tadi cuma caranya saja untuk membuat kita mengerti secara sederhana. Nggak mungkin kan kau buangkan barang yang kau udah beli itu yang jutaan kan, masa gua nggak ada pakai nih gua buang gitu. Enggak dong kan. Itu namanya habis akal itu. Tetapi kalau kita sudah tidak terbelenggu dengan apa yang kita pakai untuk mendapatkan penghargaan itu kita sudah menjadikan anggota-anggota tubuh kita ini, saudara, menjadi senjata kebenaran. Di mana kebenaran itu maksudnya apa? Bisa tumbuh dan berbuah gitu. Karena we are not expecting, kita udah nggak mengharapkan pujian gitu, saudara. Nah, itu jauh atau kontradiktif dengan kita memperlengkapi tubuh kita supaya dapat penghargaan. Nah, ada celakanya nih saudara ya, udah lengkapi kayak gitu terus nggak dipuji, wah, iblisnya datang itu, membuahi keinginan itu. Jadilah dosa itu. Ya kan? Bisa panjang ceritanya itu. Saudara tahu nggak? Dosa itu viral. Kalau ada dosa, dia menghasilkan dosa berikutnya gitu. Dan memang itu saya lihat. Dan kita di komunitas ini udah ngalami itu ya. Gitu ya. Tahu nggak gitu ya. Hati-hati itu saudara gitu. Karena rupanya dia itu viral gitu. Dan saudara, saya seperti ini udah mentor bicara gitu ya mengenai kebenaran, itu kita terus bergumul dengan hal itu. Makanya saya katakan kemarin ya saudara ya, bahwa semakin kita mau rindu untuk memiliki refleksi tentang diri kita, itu ciri bahwa kita sedang menuju satu proses pertumbuhan untuk mencapai satu tingkat kepenuhannya seperti Kristus yang sudah mencapai kesempurnaan itu. Jadi, poin pertama malam hari ini, saudara ya, ketika kita katakan mata yang tertuju kepada Yesus untuk membawa iman kita kepada kesempurnaan, itu bicara mengenai Yesus yang adalah figur, adalah ikon, gambar, adalah teladan yang telah menjadi hamba. Dan hamba itu berarti apa? Dia punya master, dia punya Tuhan. Kalau kita dikatakan mau menjadi serupa dengan dia, serupa dengan Yesus yang sudah menjadi hamba, kita hamba apa? Kita menjadi hamba kebenaran. Artinya apa? Saya dan saudara menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Untuk apa? Untuk supaya kebenaran itu berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Bagaimana supaya itu dapat berbuah? Jangan dihimpit benih kebenaran itu di dalam diri. Dan yang menghimpit itu 3 hal. Kekhawatiran. Ingat, saudara nggak mungkin khawatir kalau nggak punya keinginan. Sering-seringlah menyanyi pujian. Mestinya tak lagi kuingini. Apapun juga. Supaya itu membawa saudara dan saya terlepas dari kekhawatiran-kekhawatiran yang kadang dan akan menjadi penghimpit dari kebenaran itu untuk berbuah. Yang kedua, jangan ingin kaya. Saudara harus tegas dengan kata itu. Jangan bilang, kan kita harus. Enggak. Alkitab bilang jangan ingin. Ada kan orang yang masih bebal, pakai kata kemarin ya Pak Tadus, degil hatinya. Gitu. Alkitab bilang jangan ingin kaya. Kalau sampai kau menjadi kaya, itu berkat Tuhan yang membuat kau kaya. Karena Tuhan tahu kau sudah mampu. Saya ingat ayat itu ya. Tetapi Allah di dalam segala kekayaannya, katanya. Tetapi Allah yang di dalam segala kekayaannya, apa? Akan membuat engkau dapat menikmati semua itu. Ya kan? Tetapi Allah akan menentukan kepadamu, katanya apa? Bagianmu menjadi bagianmu sebagai upahmu gitu. Jadi dia tahu tuh apa yang menjadi takaran untuk saya dan saudara. Jangan ingin kaya. 1 Timotius 6 ayat 9, 10, 11. Orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang ketiga, kenikmatan dunia.
jauhi kenikmatan dunia. Makanan, hobi, seks. Wah, I don't know, hobi saudara. Tadi siang saya sama Pak Anton. Kebetulan kita sekarang ada menu yang kita artinya prefer gitu ya saudara, kalau kita ke Starbucks itu. Ya kita di situ supaya kita bisa meeting, ada wifi bagus. Coco macchiato oat milk. Tiba-tiba saya bilang, jangan sampai ini membelenggu kita ya. Ini masih ada. Saya bawa Pak Anton ke rumah ini. Kelihatan. Nggak apa-apa, asal itu nggak membelenggu kita gitu kan. Itu makanan tuh, hobi makanan. Itu ranahnya itu ranah privat tuh saudara. Kita yang tahu itu. Nah, saudara, seks. Kenikmatan seks itu luar biasa, bisa membelenggu orang. Dan itu membuat firman itu tidak bisa bertumbuh. Ada yang menarik di situ ya saudara ya. Dosa seks itu dikatakan orang itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Gitu. Saya pernah dikasih penjelasan mengenai itu. Tahu nggak saudara maksudnya itu? Itu sebenarnya, saya katakan tadi, keinginan itu berbuah juga. Jadi ketika orang melakukan itu dan kemudian memutuskan untuk memenuhi nafsu itu, ya, maka dia akan semakin menguasai gitu, semakin menguasai dirinya. Jadi ada hukuman gitu, ada hukuman. Nah dia berdosa terhadap dirinya sendiri karena dia mendapat hukuman itu dan semakin berat dia keluar dari situ kalau dia mengikuti keinginan itu. Yang ketiga tadi apa saudara? Penghargaan gitu. Makanya kan ada ayat itu kan, keinginan ya, keinginan mata, ya, keinginan mata. Jadi kenikmatan hidup itu saudara bisa jabarkan dengan keinginan mata, keinginan daging, ini seksualitas nih, dan keangkuhan hidup. Gitu. Ini mirip-mirip deh yang saya cerita tadi ya. Mata gitu, keinginan mata gitu. Makanan gitu ya. Hobi ya, hobi gitu, pengen ke sini, pengen ke sana gitu ya. Nah, ini saudara ya, jangan sampai ini membelenggu diri kita sehingga kebenaran itu dia tidak bertumbuh. Jadi kita tidak bisa menjadi hamba kebenaran, kita tidak bisa menjadi morphedulos. Kita tidak bisa menjadi serupa dengan Yesus yang memimpin, yang menjadi teladan untuk memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Jadi saudara kalau mau mengerti Ibrani 12 ayat 2 itu, yang berkata bahwa mata kita harus tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, itu bicara mengenai follow him. Ikuti dia, ikuti jejaknya, ikuti teladannya. Dia udah menjadi hamba. Jadilah hamba kebenaran. Kita sampai di situ dulu. Poin pertama ya, kita lanjut hari Senin, Selasa nanti. Kita tutup dalam doa baru tanya jawab ya. Bapa kami mengucap syukur. Banyak rahasia yang kau bisa sampaikan kepada kami. Terutama ketika kami menakar diri kami Tuhan untuk tidak mengingini apapun lagi dalam hidup kami. Maka kami akan semakin terlepas dari belenggu kekhawatiran itu. Dan itu akan membuat kebenaran itu bertumbuh di dalam kami. Dan di mana kebenaran ini bertumbuh, pasti damai sejahtera itu kami akan nikmati dalam hidup kami. Bapa, teruslah berbicara kepada masing-masing kami. Roh Kudus, hamba berdoa, singkapkan lebih dan lebih lagi firman kebenaran ini. Karena firman ini pasti akan menguduskan kami. Sampai kami menemukan kekudusan kami yang sesungguhnya. Terima kasih di dalam Kristus Yesus yang telah dan hidup kami, sang hidup
yang telah memberikan kami jejak-jejak yang harus kami ikuti. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu, ya Bapa di sorga. Saudara yang bersuka cita, yang diberkati Tuhan, yang percaya, sama-sama berkata, Amin.